Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Senang sekali akhirnya bisa menyapa kalian lagi dalam Bicara Bersama Inka episode ketiga. Sebelumnya gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saling memaafkan tentunya. BTW nih, ini adalah bulan Juni atau bulan ke-6 tahun 2020. Itu artinya separuh tahun sudah dilewati. Dengan kondisi tentunya kita masih sama-sama harus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Dan kita tetap harus menjaga jarak dan waspada ya. Cara soal menjaga jarak nih, kali ini gue mau membahas sesuatu tentang jarak dan hal yang dapat membuat kita kesulitan untuk menjaga jarak. Nah, jarak menurut KBBI sendiri adalah ruang sela yang dapat diukur dengan satuan panjang seperti kilometer, sentimeter, meter, atau juga dapat diklaim atau dikategorikan sebagai sesuatu dengan istilah jarak jauh atau jarak dekat. Contoh nih, jarak Jakarta-Bandung adalah sekian kilometer. Nah, berarti acuan atau titik asal perhitungan adalah dari kota Jakarta menuju kota Bandung. Akan dapat dikategorikan jauh bila perbandingannya atau bila dibandingkan dengan Jakarta Bogor. Nah, sebaliknya dia juga akan dikategorikan dekat apabila dibandingkan dengan jarak Jakarta Surabaya. Jadi, jarak secara matematikanya itu mempunyai nilai berupa angka dan dapat dihitung dengan pasti. Jadi kalau gue ngukur jarak Jakarta Bogor, itu hasilnya akan sama dengan kalian yang juga ikut melakukan perhitungan Jakarta ke Bogor. Ia juga dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Seperti tadi udah gue contohin, Jakarta Bogor dibandingkan dengan Jakarta Bandung, dibandingkan dengan Jakarta Surabaya. Clear? Jarak secara matematika. Kita bahas selanjutnya adalah jarak dalam konteks sosial. Jarak dalam konteks sosial adalah sesuatu yang diistilahkan dengan tingkat keakraban yang menandai hubungan individu dalam interaksi sosial. Yang perlu kita garis bawahi adalah tingkat keakrabannya. Karena tingkat keakraban tersebut yang sebenarnya menimbulkan keinginan untuk menjalin interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Kondisi emosional tersebut yang parameternya hanya individu itu sendiri yang tahu. Contoh, ketika kita duduk nih bersebelahan di sebuah bus. Secara sadar, kita tahu bahwa jarak yang tercipta sangatlah dekat. Secara satuan panjangnya itu sangat dekat. Namun, secara emosional, kita tidak lebih dari 2 orang asing yang kebetulan duduk bareng. Fine. Ketika kita diminta untuk menjaga jarak, hal itu terasa mudah dong, karena kita tidak punya alasan untuk menolak atau ikatan untuk tetap sama-sama. Nah, persoalannya, tidak semua jarak dapat diterima dengan baik karena beban emosional kita masih belum sepenuhnya bisa menerima itu. Ada keinginan untuk selalu dekat dan berinteraksi secara sosial yang masih sangat kita butuhkan apalagi terhadap orang-orang yang sudah dekat secara emosional. Nah, gue sempat baca beberapa artikel tentang kecerdasan emosional. Nah, dalam bukunya Daniel Goleman tuh, dia menyoroti berbagai aspek kehidupan yang membutuhkan kecerdasan emosional dalam memahami beberapa hal. Nah, ia menggambarkan nih, bahwa reaksi emosi tertentu dapat digunakan untuk pertanda atau kewaspadaan untuk bertindak lebih hati-hati. Ternyata, sistem emosi mempercepat sistem kognitif untuk mengantisipasi hal buruk akan terjadi. Stimuli yang relevan dengan rasa takut menimbulkan reaksi bahwa hal buruk akan terjadi. Saat rasa takut muncul, pada saat itu individu akan bersiap untuk menghadapi bahaya yang beberapa saat akan dihadapi. Sedangkan menurut Liddox, emosi berasal dari otak bagian paling dalam. Emosi yang positif dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sedangkan emosi negatif dapat menjadi racun. Yang bisa kita simpulkan dari penelitian Daniel Goleman dan bukunya Liddox itu adalah bahwasannya ketika kita memunculkan rasa takut,
kita cenderung lebih berhati-hati dan bisa langsung mungkin menerapkan social distancing atau langsung menimbulkan kehati-hatian sehingga kita tetap bisa menjaga jarak. Namun, sisi emosional yang lain, kita juga tetap ingin untuk ketemu sama orang, nongkrong sama orang, hangout sama orang, dan hal-hal yang sifatnya jauh dari social distancing. Nah, kalau menurut Lidox, emosi berasal dari otak bagian paling dalam. Sedangkan otak itu adalah stimulus untuk semua yang dikerjakan sama tubuh kita. Nah, emosi yang positif dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan emosi negatif dapat menjadi racun. Yang perlu menjadi PR kita bareng-bareng adalah di tengah pandemi, kita harus tetap bisa sehat secara emosional atau mempertahankan kewarasan kita agar sistem kekebalan tubuh kita juga meningkat dan emosi yang kita hasilkan itu adalah emosi positif. Sehat secara emosional membantu kita paham mengapa kita harus tetap mengatur jarak dengan mengetahui betul bentuk kewaspadaan kita terhadap virus tersebut. Menurut gue, sehat secara emosional juga dapat membuat kita terhindar dari kepanikan yang berlebihan. Ini yang bahaya. Kepanikan yang berlebihan, yang justru dapat menurunkan sistem imunitas tubuh kita. Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi psikis dan dorongan untuk tetap menjalin interaksi sosial menjadi sulit dikendalikan. Misalnya nih, sudah dianjurkan untuk tidak mudik, tapi kita tetap mudik. Atau misalnya dianjurkan untuk tidak nongkrong, tapi kita nongkrong dan berkerumun. Hal itu bisa jadi didorong oleh keinginan kita untuk tetap bertemu dengan teman-teman, atau bertemu dengan orang-orang yang tersayang. Namun hal itu dapat diatasi nih. Emosi-emosi yang mendorong kita untuk tetap berinteraksi sosial itu bisa tetap kita atasi atau kita alirkan dengan hal yang semestinya. Hal itu dapat diatasi dengan tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kedekatan secara emosional dengan kita. Komunikasinya tentunya bisa secara virtual, sehingga kita tidak kehilangan kehangatan yang ditimbulkan dari jarak yang jauh secara fisik. Justru, hal ini dapat tetap menjadi terasa dekat di dalam hati. Dalam hati ya. Lalu, caranya gimana nih? Untuk tetap bisa mempertahankan kedekatan secara emosional atau jarak secara emosional kita bisa tetap dekat walaupun jarak secara fisik kita jauh. Oke, mungkin bisa dengan kita tetap telepon, bertukar cerita melalui media sosial, atau mengirimkan hadiah-hadiah sederhana kepada orang-orang tersayang. Ingat bahwa tubuh yang kuat berasal dari jiwa yang kuat. Oleh karena itu, beri asupan terbaik untuk jiwa dan emosi kita. Jadi kita tetap harus bersikap adil. Bukan hanya otak kita yang diberikan ilmu pengetahuan, bukan hanya spiritual kita yang diberikan kesempatan untuk kita merasakan kedekatan dengan Tuhan, tapi emosi kita juga tetap harus dikelola dengan baik. Karena otak adalah stimulus untuk fisik kita, maka kita juga harus tetap memberikan asupan-asupan positif, membaca berita-berita yang positif, menghindarkan hal-hal yang bisa menimbulkan emosi yang negatif. Mungkin itu aja definisi jarak yang sebagian besar dari kita udah tahu definisi jarak itu sendiri. Semoga video ini bisa ngingetin kita kalau menjaga jarak secara fisik tidak serta-merta mematahkan jarak secara emosional. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.